بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembacaan kitab dari Ni'matul Ukhuwah, di mana kita telah sampai kepada wasilah yang terakhir di antara cara-cara memperkuat ukhuwah al-islamiyah. Di antara yang telah kita sebutkan adalah keutamaan berziarah, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang dikunjungi untuk menerima dengan kegembiraan, dengan senyuman. Dan hendaklah ziarah tersebut bukan hanya sekedar pertemuan, bukan hanya sekedar bercengkrama senda gurau, namun hendaknya ada faidah. Apakah saling mengingatkan, saling menasihati, atau memberikan faidah-faidah khususnya yang menyangkut tentang masalah din. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kisah pertemuan antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bersama dengan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, di mana Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan faidah yang kemudian itu dicatat dan diingat oleh Abu Ubaid rahimahullahu taala. Kita lanjutkan kembali. Beliau berkata hafizahullah taala, wa dzakara Ibnul Jauzi aidan fil manaqibi. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau juga menyebutkan di dalam Al-Manaqib an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala annahu qala, bahwa beliau berkata, yakni anaknya Imam Ahmad, lamma utliqa abi min al-mihnah, tatkala ayahku yaitu Al-Imam Ahmad telah terlepas dari ujian yang menimpa beliau dalam permasalahan khalqul Quran, di mana beliau dengan tegas menetapkan akidah ahli sunnati wal jamaah dan dengan penuh kesabaran menghadapi berbagai macam cobaan. Beliau tetap menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah makhluk. Sekian lama beliau tersiksa, sekian lama beliau dipenjara, sampai kemudian berganti pemerintahan, lalu beliau pun dilepaskan. Maka kata beliau, kata anaknya, ketika ayahku telah dilepas dari
ujian tersebut khasyiya ayyaji'a ila Ishaq bin Rahawai, maka beliau takut jangan sampai Ishaq bin Rahawai yang mendatangi beliau, karena kedua alim ini, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, kedua-duanya min ulama ya ahli sunnah, dan mereka sangat dekat sekali hubungannya, dan mereka dikenal dengan keilmuan. Banyak di antara permasalahan-permasalahan yang sering Al-Imam Ahmad itu sependapat dengan Ishaq bin Rahawai dalam banyak permasalahan fikih. Oleh karena itu sering kita mendapatkan pendapat Al-Imam Ahmad selalu digandengkan dengan Ishaq bin Rahawai dalam banyak masalah. Maka ketika beliau terlepas dari cobaan tersebut, keluar dari penjara, maka beliau khawatir khabar ini sampai kepada Ishaq bin Rahawai, lalu kemudian Ishaq yang berangkat ingin bertemu dengan Al-Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad tidak mau itu. Maunya beliau yang mendatangi Ishaq bin Rahawai. Lihat bagaimana tawadhu'nya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Farahala abi ilaih, maka ayahku pun berangkat menuju ke tempatnya Ishaq bin Rahawai. Falamma balagha ar-ray, maka tatkala telah tiba di sebuah tempat yang bernama ar-ray, dakhala ila al-masjid, maka Imam Ahmad pun masuk ke sebuah masjid. Faja'a matharun ka'afwahil qirab, maka datanglah hujan lebat, ya, seperti air tumpah. Hujan lebat. Nah, maka beliau masuk ke dalam masjid, dan beliau tetap di masjid karena hujan. Falamma kanatil atamah, maka pada saat telah tiba, yakni telah masuk waktu Isya, qalu lahu, lalu kemudian ada, sepertinya mereka adalah para pengurus masjid itu, mereka mendatangi Imam Ahmad lalu mengatakan kepadanya, ukhruj minal masjid, keluar kamu dari masjid, fa inna nuridu an nughliqah, kami ingin menutup masjid. Ini masjidnya dikunci kalau malam, seperti ya kebanyakan masjid-masjid yang lainnya, sementara hujan. Mereka tidak mengenal siapa itu Imam Ahmad rahimahullah. Faqala lahum, maka Imam Ahmad mengatakan pada mereka, hadza masjidullah, ini masjid Allah ini. Wa ana Abdullah, saya ini hamba Allah. Kenapa kok diusir dari masjid? Nah, ya semestinya diberikan kesempatan. Karena tidak punya tempat tinggal, ya mungkin beristirahat. Ini enggak. Mungkin mereka selesai sholatul isya, nah, maka mereka pun menyuruh setiap orang yang masih di masjid untuk keluar. Faqila lahu ayyuma ahabbu ilaika, maka dikatakan kepadanya, yang mana yang lebih kamu senangi, kata pengurus masjid ini, antakhruja aw najurra birijlik, kamu keluar atau kami seret kakimu. Pilih mana? Keluar sendiri atau keluar dengan paksa? Seret. Nah, qala Ahmad faqultu salama, maka berkata Imam Ahmad, salam, ya, assalamualaikum, gitu. Fa kharajtu minal masjid wal matar war ra'du wal barq, aku keluar dari masjid dalam keadaan hujan lebat, tambah guntur halilintar, petir menyambar. Ya, ini menunjukkan hujan yang sangat lebat. Fala adri aina ad'u rijli, saya tidak tahu di mana saya akan letakkan kakiku, yakni mau ke mana ini. Wala aina atawajjah, saya tidak tahu pula ke mana aku pergi. Nah, tidak mengerti arah tujuan. Nah,
Fa idza rajulun qad kharaja min dari, tiba-tiba dalam kondisi seperti itu ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Faqala li, ya hadha, aina tamurru fi hadzal waqt? Maka dia mengatakan padaku, hai fulan, hendak kemana engkau pada waktu ini? Ini hujan lebat, sendirian, tidak tentu arah. Faqultu la adri aina amur. Dia mengatakan, saya tidak tahu kemana aku akan lewat. Faqala li, na'am, faqala li udkhul. Maka orang itu mengatakan padaku, kalau begitu masuklah kamu. Fa adkhalani dara. Maka dia masukkan aku ke dalam sebuah rumah. Wa naza'a thiyabi, dan dia melepaskan pakaianku. Wa a'tauni thiyaban jafah, dan dia memberikan padaku pakaian yang kering. Wa tatahhartu lis-shalah, dan aku pun bersuci untuk salat. Fadakhaltu fi baitin fihi kanun fahmin. Aku pun masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata di situ terdapat kanun fahm, yakni semacam kompor atau alat untuk membakar. Al-lubut, ya, demikian pula al-lubut, yakni ranjang-ranjang yang bersusut. Wa ma'idatun mansubah, dan meja makan yang telah siap hidangannya. Subhanallah. Faqila li kul, lalu orang itu pun mengatakan kepadaku, makanlah. Fa akaltu ma'ahum, aku pun makan bersama mereka. Faqala li min aina anta, maka dia bertanya kepadaku, dari mana kamu? Qultu ana min Baghdad. Kata Imam Ahmad, aku berasal dari Baghdad. Faqala li ta'rifu rajulan yuqalu lahu Ahmad bin Hanbal? Maka orang ini bertanya kepadaku, apakah kamu mengenal ada seorang di sana yang bernama Ahmad bin Hanbal? Nah, ini belum saling mengenal. Kamu mengenal di sana ada orang bernama Ahmad bin Hanbal? Faqultu ana Ahmad bin Hanbal. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Faqala li, dia pun berkata kepadaku, wa ana Ishaq bin Rahuyah. Sayalah Ishaq bin Rahuyah. Ini ketemu dalam keadaan tidak terduga. Subhanallah. Nah, ya mungkin pada waktu itu sulit untuk mencari alamat, belum ada nomor kali. Nah, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka. Yang menjadi syahid di sini kita melihat gimana Ishaq bin Rahuyah rahimahullahu taala seorang yang karim, yang dermawan. Nah, dia tidak mengenal orang itu, yang ternyata itulah yang dia cari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi sebelumnya dia tidak mengetahui, menunjukkan bahwa beliau memberikan pertolongan pada siapa saja yang beliau melihat bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dan ini termasuk dari al-karam. Berkata seorang penyair, qala lil mahbubu lamma zurtuhu man bi babi qultu bil babi ana. Berkata kepadaku seorang yang dicintai ketika aku berziarah kepadanya, siapakah di pintuku ini? Maka aku menjawab, yang di pintu adalah aku. Qala li akhta'ta ta'rif al-hawa hinama farraqta fihi bainana. Maka dia berkata kepadaku, engkau telah keliru dalam mendefinisikan sebuah kecintaan ketika engkau memisahkan di antara kami. Wa qadha 'amun falamma ji'tuhu atrukul baba 'alaihi muhana. Lalu kemudian berjalan selama setahun. Tatkala aku mendatanginya, aku pun mengetuk pintu padanya dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina. Qala liman anta? Qultu unzur thumma illa anta bil babi huna. Dia berkata kepadaku, siapakah kamu? Maka aku menjawab, lihatlah. Lihatlah. Kemudian dia pun melihat, ternyata engkau yang berada di pintu ini. Fama qala li ahsanta ta'rif al-hawa wa 'arafta al-hubba fadkhul ya ana. Maka dia tidak mengatakan padaku, engkau telah berbuat baik
dalam mendefinisikan sebuah kecintaan dan engkau mengenal yang namanya cinta, maka masuklah engkau wahai ana. Yani, karena dia mengatakan ana, maka dia pun mengatakan masuklah engkau wahai ana. Kemudian beliau berkata, wali ziyarati adabun takhtalifu bi ikhtilafin nasi wa ahwalihim. Bahwa dalam berziarah, berkunjung, itu ada adab-adabnya yang berbeda. Adab-adab tersebut tergantung dari keadaan manusia. Berbedanya keadaan mereka menunjukkan bahwa adab-adab itu pun terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Yani maksud beliau dalam hal mengunjungi, kapan waktu kita berkunjung kepada orang tersebut. Fatura'a awqatu amalihim, maka hendaklah diperhatikan waktu-waktu kerjanya mereka. Jangan sampai kita mengunjungi dalam keadaan dia sibuk. Wa awqatu rahatihim, dan perhatikan pula waktu-waktu mereka beristirahat. Wa ma huwal waqtul munasibu liziarah, dan perhatikan pula waktu yang sesuai untuk berziarah. Fala yazuruhum fi awqatin tasyuqqu alaihim, janganlah dia menziarahi saudara-saudaranya pada waktu-waktu yang menyulitkan mereka. Yang menyulitkan mereka. Ya. Secara umum ada waktu-waktu yang biasanya itu adalah merupakan waktu istirahat. Ba'dal isya misalnya, sebelum subuh, dan ba'da zuhur. Ini adalah waktu yang al-ghalib. Secara kebiasaan manusia, mereka menjadikan itu sebagai waktu istirahat. Mungkin ada sebagian orang yang keluar dari kebiasaan ini, mungkin hubungannya dengan perbedaan aktivitas dan waktu mereka bekerja. Maka hendaklah seorang itu memperhatikan, jangan sampai dia datang ternyata menyulitkan orang tersebut, menyibukkan orang itu, mengganggu pekerjaannya. Wa idza aqdamta li ziyarah faduqqal baba daqqan khafifa. Apabila engkau datang untuk berziarah, maka ketuklah pintu dengan ketukan yang ringan, ya. Nah, dengan ketukan yang ringan. Ya. Jangan tak tak. yakni dengan kepalan tangan. Nah, dan salam biasanya, ya. Maka ketuklah pintu. Wa yata'akkadu dzalika idza kana ad-daqqu lailan faqad yatarattabu alaihi tarwi'ul atfal wa ahlul bait. Dan lebih ditekankan lagi apabila seorang hendak berziarah agar mengetuk pintu dengan tidak keras, tidak terlalu keras, ya. Terlebih lagi pada malam hari, sebab dapat menyebabkan anak-anak itu menjadi takut, ya. Demikian pula keluarga, penghuni rumah. Nah, bayangkan kalau kemudian seorang itu mengetuk, yakni dengan ketukan yang keras dan berkali-kali, seakan-akan ada kebakaran. Maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dijaga perasaan, ya, penghuni rumah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti seorang muslim yang lain. Tidak halal memasukkan rasa takut kepada seorang muslim, ya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengagetkan seorang muslim. Nah, seorangnya pulang di malam hari misalnya, kemudian dia sembunyi lalu membuat rasa takut. Termasuk di antara hal ini adalah meneror kaum muslimin, mendatangkan hal-hal yang membuat kaum muslimin itu ketakutan, ancaman bom dan yang semisalnya. Maka ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Wa qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, akhraj al-Bukhari
fil adabil mufrad min hadits Anas anna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Berkata Al-Hafidh Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Anas bin Malik bahwa pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diketuk dengan kuku. Diketuk dengan kuku. Nah, namun di sini tidak disebutkan tentang kedudukan hadis ini. Tsumma 'allaqa 'alaihi biqaulih, kemudian Al-Hafidh pun memberikan penjelasan ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan hadza mahmulun minhum 'ala al-mubalaghati fil adab, bahwa hadis ini difahami bahwa mereka benar-benar beradab ketika mereka mengetuk pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengetuknya dengan kuku mereka, tidak dengan kekerasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengangkat suara di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah melarang untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari balik dinding kamar beliau. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar, kebanyakan mereka itu tidak berakal. Nah, ini sebagian mereka, orang-orang Arab itu kalau datang bukan melalui pintu. Yang namanya tamu kan mestinya lewat pintu terus mengetuk. Tapi mereka ini tidak tahu kalau kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu berdempetan dengan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka masuk ke masjid lalu mendekati kamarnya Rasulullah lalu teriak dari luar, "Ya Rasulullah." Ya, tidak sopan. Naam. Wa huwa hasanun liman qaraba mahalluhu min babih. Dan ini adalah bagus. Ya, ini mengetuk dengan kuku adalah perbuatan yang baik bagi orang yang tempat tinggalnya itu dekat dari pintunya. Dekat dari pintunya. Amma man ba'uda bihaitsu la yablughuhu sautul qar'i bidzufr, adapun yang jauh di mana tidak sampai kepadanya suara ketukan pintu hanya dengan kuku, fayustahabbu ayyuqra'a bima fawqa dzalika bihasabih, maka dianjurkan untuk mengetuk dengan yang lebih dari itu tergantung kondisinya. Rumah 2 tingkat. Ya. Besar lagi. Nah, pintunya pintu yang mungkin dari ulin atau apa. Diketuk, ya enggak kedengaran. Nah, maka tergantung keadaan. Dan alhamdulillah sekarang ini kita banyak diberikan kemudahan. Nah, dengan bel, ya kan? Ya, sangat memudahkan sehingga terdengar di seluruh ruangan rumah. Dan yang demikian diperbolehkan asal jangan menggunakan bel-bel yang berbunyi musik. Nah, dan ya rata-rata rumah di Arab Saudi ya, termasuk rumah para masyayikh itu pagar, yakni keliling pagar tembok, pintu gerbang yang tinggi. Nah, kemudian rumah di dalamnya luas, sehingga kalau dengan ketukan ya tidak akan kedengaran. Maka mereka masang bel. Nah, semua tergantung dari keadaan rumah tersebut. Qala al-Maimuni, berkata al-Maimuni, inna Aba Abdillah ya'ni al-Imam Ahmad
daqqat alaihi imra'atun daqqan fihi ba'dul 'unf fa kharaja wa huwa yaqul hadha daqqus syurat. Kata Al-Maimuni bahwa Abu Abdullah Al-Imam Ahmad, ada seorang wanita mengetuk pintunya dengan keras, ya. Maka keluarlah Imam Ahmad dan beliau mengatakan, ini ketukan pintunya polisi ini. Seakan-akan datang untuk nangkap orang. Nah, kenapa? Karena dia ngetuk dengan keras. Nah, artinya seorang yang beradab, ya hendaklah menyesuaikan dan mengetuk dengan sesuatu yang tidak menyakiti dan mengganggu ahlul bait. Hadza ahadul muhadditsin a'nafu alaihi fi daqqil bab falam yuhaddithuhum. Salah seorang dari kalangan ahlul hadis, ketika murid-muridnya ini datang, mereka mengetuk pintunya dengan keras, maka ahlul hadis ini pun tidak mau membacakan hadis kepada mereka. Nah, pelajaran. Wa qala Ibnu Muflih rahimahullah, berkata Ibnu Muflih rahimahullah, wala yaduqqul baba bi'unfin la nasabahu fa'iluhu 'urfan ila qillatil adab wa fi ma'nahu as-siyahul 'ali wa nahwu dzalik. Dan tidaklah seseorang itu mengetuk pintu dengan keras, melainkan pelakunya akan dinisbahkan kepada qillatul adab, kurang ajar. Wa fi ma'nahu, dan makna seorang mengetuk dengan ketukan yang keras itu sama dengan maknanya asyahul ali, teriakan yang keras dan yang semisalnya. Ya. Nah, mungkin dia tidak mengetuk tapi teriakannya Masya Allah. Ya. Hei, buka pintu, ya, dengan suara yang keras. Nah, dan terus berkali-kali, ya, tidak mengerti adab, nggak tahu kalau 3 kali itu pulang. Nah, diketuk terus, berhenti, tuk lagi. Nah, berkali-kali. Padahal mungkin dia sudah merasa sebenarnya sudah didengarkan, tapi mungkin ahlul bait tidak ingin diganggu, mungkin dalam keadaan sibuk pada waktu itu. Tapi kadang-kadang sebagian kaum muslimin mungkin disebabkan karena mereka tidak mengerti tentang adab ziarah, maka mereka pun melakukan hal itu. Kemudian, wa idza qala laka sahibul baiti man hadza fala tujib biqaulika ana. Apabila penghuni rumah, yakni kamu sudah mengetuk pintu, lalu kemudian penghuni rumah datang, belum dibuka pintunya dan dia bertanya, "Siapa ini?" Maka jangan kamu menjawab ana. Ya. Karena ana itu mubham. Oh, semua orang bisa bilang ana. Bal tufsih bismik au kunyatik. Namun hendaklah kamu perjelas nama kamu atau perjelas kunyah kamu. Ya. Nah, kamu ditanya, siapa ya? Saya Abdullah. Itu. Jangan bilang saya titik, jangan. Sebutkan nama atau kunyah. Saya Abu Abdurrahman. In kunta masyhuran biha. Ya. Apabila kamu masyhur dengan nama atau ya, kunyah. Intinya bahwa kamu menyebutkan sesuatu yang dengan itu identitas kamu diketahui. Jangan kamu ketika ditanya, siapa? Abdullah. Abdullah maksudnya dia hamba Allah, yani. Ya. Bukan namanya Abdullah. Mungkin namanya lain. Tapi dia mengatakan Abdullah, maksudnya hamba Allah. Ya, hamba Allah mubham. Sama seperti ana. Mubham. Maka hendaklah diperjelas. Fa'an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dari Muhammad ibn al-Munkadir beliau berkata, aku telah mendengarkan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaqtu al-bab. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi satu hutang yang pernah ada pada ayahku.
Lalu aku pun mengetuk pintu beliau. Qala man dha? Maka Rasulullah bertanya dari dalam, siapa ini? Faqultu ana. Kata Jabir, saya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana. Ka'annahu karihaha. Seakan-akan beliau membencinya, tidak senang dengan ana itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa idza ista'danta thalathan aw aqal wa sakata 'anka aw ujibta biqauli sahibid dar irji'u. Apabila engkau telah meminta izin 3 kali atau kurang dari itu, ya, lalu penghuni rumah diam dan tidak mengomentari izin kamu tersebut. Kamu sudah mengetuk, tak. Assalamualaikum. Menurut kita dengan kondisi rumah itu, insya Allah sudah didengar itu. Belum juga dibukakan. Pertama, ketuk lagi 2 kali. Belum juga dibukakan. 3 kali. Belum juga dibukakan. Pulang. Nah. Atau dia mengetuk sekali saja. Sekali dia ngetuk, ada jawaban dari dalam. Au ujibta, atau kamu dijawab dari dalam biqauli sahibid dar, penghuni rumah mengatakan irji'u, pulang kamu. Ya. Nah. Atau mungkin dia mengatakan, afwan, ini bukan waktu menerima tamu, tolong silahkan pulang. Gitu. Naam. Apa yang wajib bagi tamu ini? Al-wajibul insiraf fauran. Wajib untuk segera kembali. Nah, kira-kira kalau ada yang datang bertamu kemudian disuruh pulang itu gimana itu? Kadang-kadang sebagian orang menggunakan perasaannya. Nah, afwan ya akhi, ini bukan waktu bertamu. Tafadhal, irji'. Pulang kamu. Pulang itu dalam keadaan, ini orang akhlaknya jelek betul. Awas nanti. Jengkel dia. Tidak sepantasnya. Ketika disuruh pulang, maka wajib bagi dia untuk segera pulang. Wa anta munsyarihus sadri. Dalam keadaan kamu lapang dada. Jangan jengkel. Lapang dada. Kenapa? Fahadha amrullah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perintah Allah. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Kalau dikatakan kepada kalian, pulang kalian, kembalilah kalian, itu lebih suci bagi kalian. Ya. Jangan jengkel, jangan kesel. Li'anna ma qalahu Allah innahu azka lana la syakka anna lana bihi khairan wa ajra. Sebab apa yang dikatakan oleh Allah bahwa itu lebih suci untuk kita, maka tidaklah diragukan bahwa tentu kita pasti akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Wa qalla ay yuj'al 'alal ajri man insarafa mutabarriman ghaira muqtabid. Ya. Dan sangat sedikit orang yang mendapatkan pahala ketika dia kembali dalam keadaan jengkel, menahan amarah. Dia tidak berlapang dada. Nah. An Qatadah qala rajulun minal muhajirin, dari Qatadah beliau mengatakan ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin mengatakan, laqad talabtu umri kullahu hadhihi al-ayah fama adraktuha an asta'dhina ala ba'd ikhwani fayaqulu lirji' fa arji'u wa ana mughtabid. Sungguh aku telah menuntut pada seluruh umurku ini, aku mencari ayat ini. Nah, aku
Aku mencari ayat ini. Fama adraktuha asta'dzin ala ba'd ikhwani. Maka aku pun mendapatinya ketika aku sedang meminta izin kepada sebagian saudaraku. Lalu kemudian saudaraku itu mengatakan kepadaku, kembalilah kamu pulang. Maka aku pun kembali dalam keadaan lapang dada, merasa bangga dengan itu. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan pada kalian kembali, kembalilah. Ya. Itu lebih suci bagi kalian. Maka ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah untuk kita ketahui agar jangan kita salah sangka. Ya. Kadang-kadang seorang jengkel, wah saya sudah datang dari jauh, masa diusir seperti ini, suruh pulang. Bukan diusir, bukan waktunya untuk Anda berziarah. Nah, bukan waktunya. Maka ketika disuruh pulang, jangan merasa jengkel dengan hal itu. Bahkan itu adalah perintah Allah. Ketika seorang pulang dalam keadaan lapang dada, berarti dia telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan pada kalian kembali, kembalilah kalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzana ahadukum thalatha falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila salah seorang kalian telah meminta izin 3 kali lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Wa fil hadits aidan anna li sahibil manzil idza sami'a al-isti'dzana alla ya'dzan سواء سلم مرة أم مرتين أم ثلاثة إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن." Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa penghuni rumah apabila dia mendengarkan ada seseorang yang meminta izin namun dia tidak ingin memberikan izin kepadanya, apakah dia salam 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, apabila penghuni rumah itu dalam keadaan sibuk, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, nah, yata'adzar bitarkil idzin, maka itu adalah merupakan uzur untuk meninggalkan memberikan izin kepada orang yang sedang meminta izin tersebut. Nah, qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani, "War-ruju'u afdalu minal ilhah wa takraril isti'dzan wal qu'ud 'ala al-bab li'anna fi dzalika bu'dan 'anir ribati wad dana'ah." Dan kembali, ya, pulang itu lebih afdal daripada memaksakan diri, maksakan mau masuk, maksa mau ketemu, atau mengulang-ulangi minta izin, terus minta izin lebih dari 3 kali, 4, 5, 6 terus seperti itu. Atau duduk di depan pintu, duduk terus sampai keluar. Nah, maka pulang lebih bagus. Kenapa? Sebab yang demikian itu lebih menjauhkan diri dari keraguan dan kerendahan. Nah, sehingga dia punya harga diri. Nah, taib, insyaallah sampai di sini yang kita baca dari kitab Ni'matul Ukhwah. Mungkin tinggal 1 pertemuan lagi. Indakum Muhammad. Gimana matinya Imam Muslim itu? Hah? Kenapa? Apa sebab kematiannya? Hah? Karena makan kurma. Kelebihan makan kurma, akhirnya meninggal. Yang dimakan apa? Bijinya apa buahnya? Isinya. Hah? Nah, bukan karena ketelan bijinya. Khairan insyaallah. Tafadhal. Faedah. Al-Imam Al-Auza'i
Abu Amr, Abdurrahman bin Amr. Ma'ruf beliau imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Naam. Beliau yang mengatakan alaika bi athari man salaf fa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan atharus salaf walaupun semua orang menolak kamu. Hati-hati kamu dengan pendapat-pendapat orang-orang, pendapat-pendapat tokoh, walaupun mereka menghiasi akal mereka itu dengan ucapan mereka. Beliau juga yang mengatakan tentang ahlul bid'ah, tentang seorang idza khafiyat 'anna bid'atuhu lam takhfa 'alayhi ulfatuh. Apabila seorang itu tersamarkan, kita tidak mengetahui bid'ahnya, namun tidak tersamarkan dari kita bersahabat dengan siapa dia. Kita bisa mengetahui akidah seorang dengan siapa qarinnya, siapa temannya. Ini Al-Auza'i rahimahullah. Naam. Namun antum tahu sebab meninggalnya Al-Auza'i rahimahullah lebih unik dari meninggalnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Suatu ketika Al-Auza'i ingin masuk ke dalam kamar mandi. Nah, dan mungkin kamar mandi orang dulu tidak dikunci dari dalam, tapi dari luar. Ya. Maka masuklah Al-Auza'i, istrinya mengunci dari luar. Nah, akhirnya istrinya lupa bahwa suaminya ada di dalam. Sementara air habis, tidak ada air dalam kamar mandi. Dikunci, istrinya pergi, lupa membukakan Al-Auza'i. Maka beliau meninggal di kamar mandi. Ya. Jadi meninggalnya di al-hammam. Subhanallah. Istri lupa suami menyebabkan kematian. Nah, ini faedah disebutkan sebagian para ulama dalam kitab sirah beliau. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.